triliun 886 miliar 70 juta 918.000. Namun untuk 11%. Kemudian belanja bansos yang meliputi PKH dan kartu sembako serta untuk pemberdayaan Apakah bantuan PKH dan BPNT goyang mengalami penurunan atau sebaliknya? Setelah penetapan RAPBN, anggaran bansos turun 12,4% menjadi 427, triliun untuk tahun 2022, di mana sebelumnya anggaran bansos 2021 mencapai 487,8 atau turun sekitar 60,3 triliun. Tonton penjelasannya hingga tuntas agar memahami besaran bantuan bansos PKH dan BPNT tahun 2022. Bansos Kemensos 2022, Kementerian Sosial bakal menyalurkan dua jenis bansos pada tahun 2022, yaitu PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT atau kartu sembako. PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi, karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM unggul, kata Menteri Sosial Tri Risma hari ini, dikutip dari kemensos.go.id. Dua jenis bantuan ini masuk dalam bansos reguler yang dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan. Tahun 2022, anggaran yang disiapkan untuk PKH sebesar 28,7 triliun dengan target 10 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober melalui Bank Himbara, BNI, BRI Mandiri, BTN, dan BSI. Kemudian BPNT atau kartu sembako dengan anggaran 45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM. Anggaran bansos tahun 2002 mengalami penurunan yang cukup tajam sekitar 12,4%, berakibat beberapa alokasi anggaran untuk bansos dikurangi ataupun dihilangkan. PKH dan BPNT meskipun dilanjutkan, apakah berpengaruh dengan penurunan anggaran bansos sebesar 60,3 triliun? Bagaimana dengan besaran bantuan PKH dan BPNT per keluarga? Apakah akan diturunkan atau malah sebaliknya dinaikkan? Mengingat dampak pandemi masih terasa dan perekonomian yang belum pulih seperti sebelum adanya pandemi corona mewabah. Sobat PKH Reportase, berapa besaran nominal bantuan PKH dan BPNT akan kita jadikan topik berita hari ini. Namun bagi yang baru berkunjung, langsung subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita aktual mendidik terpercaya dari channel PKH Reportase dalam program Info Bansos Indonesia. Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan terus berlanjut. Tahun depan Kemensos menganggarkan 74,08 triliun atau 94,67% untuk bantuan sosial. Jadi tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos, kata Mensos Risma di Jakarta 22 September 2021 untuk menanggapi berbagai pemberitaan di media. Program bansos yang dikelola Kemensos terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan. Bansos reguler yang dimaksud adalah program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT atau kartu sembako. Penetapan RAPBN, anggaran bansos turun 12,4% menjadi 427,5 triliun pada tahun 2022. Di mana sebelumnya anggaran bansos 2021 mencapai 487,8 atau turun sekitar 60,3 triliun. Bantuan langsung tunai bersyarat PKH dan program sembako BPNT dilanjutkan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial tetap melanjutkan bantuan sosial bansos untuk masyarakat berdampak pandemi COVID-19 dengan anggaran 78,25 triliun tahun anggaran 2022 yang sudah disetujui DPR RI. Kemensos mengalokasikan 74,08 triliun atau 94,67% untuk belanja bansos. Berapa besaran bantuan PKH dan BPNT per keluarga penerima manfaat di tahun 2022?
Apakah akan turun atau malah sebaliknya dinaikkan? Dalam dialog produktif bantuan sosial di tahun 2022 yang diinisiasi oleh Media Center Forum Merdeka Barat 9, KPCPEN, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Heri Hikmat mengatakan, inti dari bantuan sosial bansos bukan lagi sekedar bantuan, melainkan juga sebagai perlindungan sosial atau social protection. Dalam hal ini, peran bantuan sosial tidak semata-mata untuk mengurangi beban pengeluaran, melainkan juga peningkatan pendapatan yang diharapkan dapat mendorong produktivitas dan pemberdayaan masyarakat rentan, khususnya yang berdampak pandemi. Dalam slide yang ditampilkan dalam dialog produktif bantuan sosial di tahun 2022, Sekjen Kemensos Heri Hikmat menyebutkan bahwa program PKH dan BPNT di tahun 2022 dilanjutkan dan besaran bantuan untuk PKH dan BPNT serta pemanfaatannya dijelaskan dalam paparannya dalam video berikut. Nah, sedikit saja informasi, PKH ini sebagai program prioritas nasional yang diteruskan ya oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, dengan perluasan yang cukup signifikan dari 2,5 juta menjadi 10 juta, sekarang terus dilanjutkan dengan indeks yang telah disampaikan di dalam slide ini selama 12 bulan, disalurkan 4 tahap, dan ada kondisionalitas untuk setiap komponen dari KPM itu. Kalau ada ibu hamil, ada 3 juta, ada anak usia dini, ada 3 juta, pendidikan SD, 900.000, SMP, dan seterusnya. Kemudian yang sembako, ini juga dilanjutkan ya 200.000 per bulan per KPM, durasi 12 bulan dengan total anggaran 45,1 juta. Dengan komoditas yang didorong agar mereka membeli komoditas yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin serta mineral. Ini penting untuk disosialisasikan, dinarasikan ke masyarakat. Sudah tentu bekerjasama dengan Kominfo juga, karena pemanfaatan ini jangan sampai jadi salah sasaran. Misalkan diberikan rokok, mungkin diberikan hal-hal yang konsumen, yang sifatnya consumeris, itu juga nggak bisa kita berikan. Hal seperti itu harus diingatkan, harus ditegur, dan harus diarahkan agar mereka memanfaatkan bansos itu betul-betul tepat ya secara manfaat. Pemberian bansos tetap dilakukan pemerintah demi membantu masyarakat agar lekas pulih pasca terimbas pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun berlangsung. Bansos juga tahun 2022 anggarannya disiapkan untuk PKH sebesar 28,7 triliun dengan target 10 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap, Januari, April, Juli, dan Oktober, melalui Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, BTN, serta BSI. Bansos PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Adapun bantuan akan dilakukan per triwulan, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober. Ibu hamil 3 juta rupiah per tahun, anak usia dini 3 juta rupiah per tahun, anak SD 900.000 per tahun, anak SMP 1.500.000 per tahun, anak SMA 2 juta per tahun, lansia di atas 70 tahun 2.400.000 per tahun, disabilitas 2.400.000 per tahun. Kemensos membatasi bantuan PKH jika dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas. Penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Pembatasan penghitungan ini tercantum dalam surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang indeks bantuan sosial. Kemudian BPNT atau kartu sembako dengan target sebanyak 18,8 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan selama periode Januari hingga Desember 2022 melalui Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI, dan agen yang ditunjuk. Indeks bantuan ditetapkan sebesar 200.000 per bulan per KPM. Sobat PKH Reportase, semoga berita ini menjadi penerang bagi pemberitaan yang simpang siur. Kami dari kerabat PKH Reportase undur diri. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Komentar dan pertanyaan relevan silahkan diketikkan pada kolom komentar, like atau dislike untuk menanggapi beritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19.